Minusnya tuh mas. Yes. Nah, oke, yang itu dulu Pak. Harus lagi dikit. Oke, memiliki perspektif. Jadi yang harus kita ingat bahwa dalam UBD itu 6 komponen ini adalah bagaimana seorang guru membangun cara berpikir dan pemahaman peserta didik. Seperti itu maksudnya ya. Ini yang sedang kita pelajari. Nah, yang our business is yang bagian memiliki perspektif. Itu ya. Bagaimana kita membangun cara berpikir peserta didik dalam perspektif. Ya, bagaimana dia bisa membangun perspektifnya. Nah, yang pertama definisi perspektif akan disampaikan oleh Mbak Desi, kemudian contoh implementasinya akan disampaikan oleh Bang Denis. Jadi yang pertama kita akan mulai dari apa itu perspektif dari I guess yours Mbak Desi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, memiliki perspektif, kalau menurut Cambridge Dictionary itu perspektif adalah cara tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu. Oke, jadi cara tertentu dalam memandang sesuatu yang bergantung pada pengalaman atau kepribadian seseorang. Yang artinya perspektif adalah perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu oleh pribadi masing-masing. Jadi memiliki perspektif itu dapat dilihat atau dapat dimiliki perspektif apabila dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang secara kritis dan juga bisa melihat gambaran umumnya. Oke, lanjut. Yes, Nah ini ya, kalau misalnya seorang peserta didik sudah terbangun cara berpikir perspektifnya, dia bisa melihat sesuatu tuh dengan pandangan yang lebih luas, kemudian dia bisa recognizing different point of view. Jadi dari apa yang dia pelajari dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lebih jelasnya untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita langsung aja ke contohnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saya wabarakatuh. akan sedikit menambahkan ya. Di sini kan ada 6 understanding untuk membangun cara berpikir dan kami mendapatkan how to understand perspektif. Yes. Jadi how to build perspektif. Jadi perspektif ini adalah salah satu understanding yang termasuk dalam kategori yang susah atau kompleks. Pertama, kenapa saya bilang kompleks? Karena untuk memiliki perspektif tertentu, Anda tentu harus sudah paham benar. You have the bigger picture. Dan tadi yang pertama itu ada bigger picture, yang kedua another perspektif. Jadi kalian juga harus memiliki pemahaman dengan perspektif yang lain. Jadi baru kalian bisa mampu melihat suatu materi atau suatu hal dari perspektif yang berbeda. Jadi kalian harus punya pemahaman yang sangat tinggi dengan dua-duanya, pemahaman luas. Makanya saya bilang ini adalah salah satu understanding yang susah, yang bahkan orang dewasa pun itu susah untuk mendapatkannya, apalagi untuk peserta didik yang masih SMP. Nah, saya kasih contoh di sini. Misalnya materi tentang introduction. Nah, anak peserta didik harus ngerti apa itu introduction, cara mengintroduksi seperti apa yang diucapkan segala macam. Dia harus punya bigger picture itu. Nah, bagaimana peserta didik ini membangun perspektif? Dia harus tentu pertama punya, tadi seperti saya bilang, introduction ini udah punya pemahamannya dan dia melihatnya dari sudut pandang mana. Saya kasih contoh. Misalnya di kelas itu kita tentu dari kultur yang berbeda, ya kan? Kita mendapatkan materi introduction. Nah, si peserta didik ini mungkin melihat introduction dengan kulturnya dia. Nah, terus dia juga mungkin penasaran bagaimana sih kalau lihat perspektif dengan kultur temannya yang lain. Mungkin ada dari mannernya berbeda, dari penyampaiannya juga sedikit berbeda, seperti itu. Itu namanya perspektif. Nah, perspektif ini terkadang memang agak challenging untuk dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu guru itu harus kreatif. Contohnya misalnya tadi materi introduction. Untuk membangun perspektif peserta didik, misalnya saya kasih Silda kan dari Sasak misalnya. Bagaimana sih perkenalan di dalam bahasa Sasak dengan adat Sasak atau budaya Sasak, karena kulturnya berbeda. Terus saya kasih tanya lagi Alvin, orang Cina nih misalnya, bagaimana culture atau cara berkenalan dengan orang Cina. Jadi kita sebagai guru itu harus membangun perspektif peserta didik karena
kemungkinan besar mereka untuk memiliki perspektif yang berbeda itu agak susah. Seperti itu. Untuk memahami materi saja mungkin agak susah, apalagi memiliki perspektif yang berbeda. Misalnya, saya kasih contoh lagi di prosedur teks, membuat soto misalnya, to make soto. Nah, ada peserta didik yang dari Lombok Tengah, ini bikin soto di tempat saya tidak begini nih. Nah, kayak gitu. Itu mereka punya perspektif lain terhadap materi. Kayak gitu. Itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Ada pertanyaan atau silakan. Ada masukan? Tuh Bang Masukan Alvin atau kayaknya udah silakan? ngantuk. Enggak. Oh. Istiqomah tadi. Oh, iya. Silakan. Ada Hanya masukan Bapak Ibu. Oh iya, iya, silakan. Silakan masukan bagus. Ini bagus ini apa namanya kelompok berapa tadi? It's very good apa namanya aspek of the UBD ini karena siswa itu akan dituntut ke depannya itu kalau pemahaman saya ini dia akan bernalar kritis di sini. Betul. Karena dia big idea terus memandang sesuatu dari banyak pandangan. Ini adalah poin yang bagus dalam UBD ini. Jadi kalau bisa itu besok kita menerapkan begini pada siswa kita. Iya. Kemudian ada Cara-caranya tinggal kita. dari artikel yang dari artikel itu katanya bahwa dalam 6 komponen atau how to build students understanding ini nggak hierarki gitu, nggak bisa kita harus yang dia harus paham dulu atau apa tuh nggak sama sekali. Dia berbeda dengan taksonomi Bloom, dia hal yang berbeda gitu, jadi nggak masalah gitu. Dan nggak masalah ketika guru mau entah itu 6 komponen harus dipakai semua apa tidak, itu nggak masalah, tergantung dari nature dari materi tersebut. Misalnya nih untuk perspektif ya, perspektif ini kebanyakan digunakan dalam materi-materi misalnya PKN, sosial, seperti itu. Bagaimana sudut pandang mereka atau perspektif mereka, misalnya mereka melihat demo itu dampak positif negatifnya seperti apa. Nah seperti itu sih gitu. Jadi nggak semua harus kita masukkan 6 komponen ini dalam pendidikan. Tergantung apa tujuan dari kita ingin Capaiannya itu. Iya, ingin membuat peserta didik itu yang seperti apa? Mengerti yang bagaimana? Mengerti, memiliki understanding yang seperti apa? Sangat bagus ya. Sangat bagus. Memang ini kurikulum merdeka. Iya, acuan assessment. Iya. Ingat, ini acuan assessmentnya kita. Jadi ini langkah-langkah ini kita pakai di dalam assessment itu. Assess. Itu saja mungkin dari Itu aja kelompok dari kami. kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum